Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Aida dengan NPM 2311401PM. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelelahan dan juga overtraining. Baik, mari mulai dari definisi kelelahan. Sebenarnya apa itu kelelahan? Nah, kelelahan ini merupakan menurunnya kapasitas kerja yang disebabkan oleh aktivitas kerja itu sendiri. Nah, kelelahan juga merupakan suatu hasil dari gaya hidup yang buruk dan juga bersifat sementara, namun terkait dengan penyembuhannya itu relatif lebih cepat. Selanjutnya, apa aja sih bentuk dari kelelahan itu? Nah, yang pertama itu adalah kelelahan fisik. Nah, kelelahan ini merupakan suatu kelelahan yang diakibatkan oleh kerja fisik atau kerja otot. Kelelahan ini terjadi karena ergosistema 1, yaitu nerve forum dan juga muskular, atau disebut juga neuromuskular. Nah, neuromuskular ini merupakan suatu sistem yang membuat tubuh kita bergerak. Jadi ada syaraf dan juga otot. Keduanya ini merupakan suatu sistem yang bisa terjadi kelelahan, baik itu dari syarafnya sendiri ataupun dari ototnya ataupun dari keduanya. Selanjutnya adalah kelelahan mental. Nah, kelelahan mental ini diakibatkan oleh kerja mental. Kerja mental yang berlebihan itu diakibatkan oleh kejemuan akibat kurangnya minat. Jadi bentuk kelelahan mental itu segala sesuatu yang diakibatkan oleh kerja mental itu sendiri. Selanjutnya adalah simptomatika atau tanda dari kelelahan mental. Apa aja sih? Yang pertama adalah sulit konsentrasi dan juga mengingat. Yang kedua, sulit mengembangkan ide. Yang ketiga, kehilangan motivasi. Yang keempat, sering menangis tanpa alasan. Yang kelima adalah mudah tersinggung. Nah, jadi dari kelima tanda itu kaitannya erat dengan psikisnya ataupun dengan mentalnya. Kemudian kita akan mempelajari apa sih penyebab dari kelelahan mental dan juga kelelahan fisik. Nah, kelelahan mental dan kelelahan fisik itu perlu diketahui terjadi karena penggunaan daya ataupun energi. Penyebab spesifiknya antara lain, yang pertama sumber daya habis. Misalnya dengan aktivitas yang fisik yang berlebih itu akan membuat sumber daya atau energi kita habis. Lalu sumber daya itu tidak dapat diperoleh. Misalnya dengan kita kurang tidur ataupun kurang dalam asupan nutrisi itu akan menyebabkan sumber daya kita tidak dapat diperoleh. Lalu terganggunya keseimbangan input dan output air di dalam tubuh. Nah, perlu diketahui bahwa tubuh kita 60-70% itu merupakan cairan. Nah, apabila keseimbangan cairan itu terganggu, maka akan menyebabkan kelelahan itu sendiri. Selanjutnya adalah rutin konsumsi alkohol. Lalu rutin konsumsi narkotika. Kita ketahui bahwa kedua hal ini merupakan sesuatu yang dapat merugikan tubuh. Nah, dalam hal ini juga dapat menyebabkan kelelahan. Dan yang terakhir adalah pola makan yang buruk. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang overtraining. Apa itu overtraining? Nah, overtraining ini merupakan keadaan di mana jumlah sel otot itu mengalami kerusakan disebabkan oleh aktivitas fisik yang melebihi kemampuan maksimal daripada tubuh. Nah, bentuk overtraining ini merupakan bentuk kronis dari kelelahan patologis dalam olahraga dan juga untuk penyembuhannya itu relatif lama dan juga recovery-nya itu juga lama. Nah, contoh olahraga yang rentan terkena overtraining yaitu olahraga kardiovaskular. Selanjutnya kita pahami tentang tanda dari overtraining. Yang pertama adalah kelelahan yang tinggi. Yang kedua, respon terhadap latihan yang tidak ekonomis dan tidak seimbang. Yang ketiga, pemulihan yang lambat. Yang keempat, masalah dalam proses olah daya dan juga hormonalnya. Selanjutnya adalah gejala dari overtraining. Gejala yang pertama yaitu insomnia dan juga sakit kepala.
Yang kedua, sulitnya berkonsentrasi. Yang ketiga, menurunnya motivasi. Yang keempat, anoreksia ataupun mual. Kemudian nadi istirahat meningkat lebih dari 10 dan nadi standar terhadap latihan juga sangat meningkat. Kemudian adanya nyeri otot dan juga sendi dan tekanan darah yang menurun. Selanjutnya, apa sih yang menyebabkan overtraining itu? Ada 4 yang menjadi penyebab overtraining. Yang pertama adalah dari latihan itu sendiri. Volumenya, intensitasnya, kemudian kompleksitas latihan. Itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip latihan, sehingga menyebabkan terjadinya overtraining. Selanjutnya adalah gaya hidup. Gaya hidup ini berkaitan dengan seperti konsumsi minuman beralkohol, kemudian konsumsi junk food. Yang ketiga adalah lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial ini berkaitan dengan lingkungan eksternal yang juga mempengaruhi latihan. Kemudian yang terakhir adalah kondisi kesehatan. Keadaan tubuh yang tidak fit atau prima ini dapat menurunkan metabolisme daripada tubuh, sehingga akan menyebabkan overtraining. Lalu, apa sih yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya overtraining? Yang pertama itu adalah komunikasi yang baik antara atlet dan juga pelatih. Yang kedua, peningkatan beban latihan yang secara bertahap. Ini berkaitan dengan prinsip latihan. Yang ketiga, program latihan yang bervariasi. Ini juga berkaitan dengan prinsip latihan. Yang keempat, masa pemulihan dan juga istirahat yang cukup. Tentu saja setelah melakukan suatu latihan atau olahraga, kita membutuhkan istirahat dan juga pemulihan yang cukup agar tubuh kita kembali memasok energi. Selanjutnya, makan makanan yang bergizi. Dan yang terakhir, mengecek kesehatan medis secara berkala. Lalu penyembuhan overtraining itu bagaimana sih? Nah, yang pertama adalah menghentikan latihan dan juga kompetisi yang sedang berlangsung. Selanjutnya, asupan ergogenik, glukosa, garam, obat yang bersifat anabolik, suprarenal, dan juga ekstratati. Kemudian mengkonsumsi asupan air dan juga elektrolit yang cukup. Selanjutnya mengkonsumsi vitamin B, C, dan juga E. Kemudian tentu saja lakukan istirahat yang cukup, dan terakhir adalah psikoterapi. Berikut adalah daftar rujukan yang saya gunakan untuk membuat materi penjelasan ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.